Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam mengikuti pesantren Ramadan ini. Di hari yang ketiga ini merupakan hari yang terakhir. Kita akan berbicara tentang arti daripada surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Anak-anak sekalian, pujian puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungannya. Kemudian sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap menjadi pengikutnya sampai akhir zaman nanti, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, di hari yang ketiga ini coba kita baca lagi atau buka lagi Al-Qur'annya dan kita tadarus dulu, yaitu surat An-Nasr sampai dengan surat An-Nas. Jadi tadarus kita 3 hari itu dimulai dengan surat Al-Hakumut Takasur, yaitu Al-Takasur sampai dengan surat An-Nas. Jadi sekarang surat An-Nas ayat terakhir. Anak-anak sekalian, nanti kalian baca, kemudian biasa rekamannya setorkan ke ibu supaya ibu bisa melihat atau mendengar tadarus kalian sebelum melaksanakan pesantren ini. Kalau sudah selesai, mari kita lanjutkan pembahasan masih surat Al-Alaq. Kenapa ibu ngambil surat Al-Alaq, enggak surat yang lain? Kita biar tahu surat Al-Alaq ini merupakan surat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa pelajari hari ini dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini kita biasa melaksanakannya bila kita akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang wajib. Dan ada Bismillah wajib, ada Bismillah sunnah, ada Bismillah haram, ada Bismillah makruh. Contoh Bismillah wajib dibaca bila kita membaca surat Al-Fatihah. Kenapa kok wajib? Karena basmalah itu merupakan ayat pertama pada surat Al-Fatihah. Jadi wajib kita baca tuh surat bacaan basmalahnya. Kemudian bacaan basmalah menjadi sunnah bila kita mengerjakan atau membacanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Contoh, kita mau makan, kita mau minum, kemudian kita keluar rumah, masuk rumah, mau belajar, nah itu sunnah dibaca. Sunnah itu bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila tidak dikerjakan pun tidak menjadi dosa kita. Kemudian ada bacaan basmalah itu menjadi haram. Lah kenapa bacaan basmalah itu bisa jadi haram? Nah, bila bacaan basmalah itu kita kerjakan atau baca sebelum kita melakukan pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan dosa. Contohnya, ada orang yang mau berjudi, main kartu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu haram Atau mau membunuh orang pakai bismillah dulu, itu juga haram. Atau mau mencuri, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, lihat ada orang apa enggak. Nah, itu haram bacaannya. Jadi tidak boleh bacaan itu dipakai untuk atau dibaca sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ada bacaan basmalah itu menjadi makruh. Kenapa kok bacaannya menjadi makruh? Makruh itu apa? Makruh itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Contohnya ya, bila kita mau makan dengan jengkol. Siapa yang kan jengkol? Yang suka makan dengan jengkol? Ya, Nabi Muhammad SAW itu nggak suka dengan bau-bau khas jengkol, bau khas pete, bau khas bawang, ataupun merokok. Ya, Nabi Muhammad tidak suka. Sehingga bila kita mau merokok, mau makan sama jengkol, mau makan sama pete, ya, atau membuang kotoran, ya, kamu ada kotoran ayam atau kotoran kucing di rumah, cuci atau dibersihkan dengan ucap basmalah, itu nggak boleh, ya, itu hukumnya makruh, ya, tidak usah membaca basmalah, ya. Nah, itu saja anak-anak sekalian tentang arti, ya, daripada bacaan basmalah itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada kata Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Ya, Allah itu Maha mengasihi kepada semua makhluk, baik itu umat Islam atau non-Islam atau makhluk hidup yang lain, termasuk binatang, termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Allah kasih rezekinya, ya. Jadi semua Allah kasih, ya, tidak saja umat Islam, tapi semua yang namanya makhluk Allah yang hidup, Allah kasih rezekinya. Itu berarti Allah Maha Pengasih, ya. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim itu artinya Maha Penyayang. Ya, keistimewaan penyayang ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman, khusus untuk orang-orang Islam, ya. Yaitu artinya penyayang, ya. Jadi kita sebagai muslim, sebagai umat Islam yang beribadah, mempercayai kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, selain dikasih oleh Allah, juga kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kapan kok sekarang saya seperti begini aja? Nanti, ya, kalau kita sudah meninggal, kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan ketenangan di alam kuburnya. Itulah Maha Penyayangnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan, ya, kita semuanya selain dikasihi oleh Allah, juga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan, ya. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Jadi kalau kita mengerjakan segala sesuatu itu, sebutlah nama Allah, ya. Seperti tadi bacaan basmalah, ya, kita baca ketika kita melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang mau menciptakan, ya, karena Allah itu Maha menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, termasuk juga yang buminya, bumi, langit, matahari, bulan, bintang, dan semuanya itu adalah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut makhluk, ya. Jadi yang diciptakan oleh Allah itu adalah makhluk. Sementara yang menciptakannya itu Allah sendiri, disebut Al-Khaliq, ya. Jadi ada perbedaan antara makhluk dan Khaliq. Khaliq adalah yang menciptakan, makhluk adalah yang diciptakan. Kemudian yang kedua, yang pertama Iqra, ya. Iqra itu adalah suruhan untuk membaca, ya. Nah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah itu disuruh menjadi orang yang pintar, ya. Dengan cara apa sih kita supaya jadi anak pintar? Dengan cara Iqra, yaitu bacalah. Jadi kalian kalau ada buku bacaan yang dikasih dari sekolah, maka harus dibaca supaya kalian menjadi anak yang pintar. Al-Quran, ya, juga harus dibaca, jangan dipakai hiasan, ya, nak, ya. Iya, punya Quran nggak punya? Di mana? Pas dibuka Al-Qurannya berbuluk, nggak dibaca-baca. Jangan. Jadi Al-Quran itu harus dibaca, ya, seperti yang dicontohkan
oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad diberikan diberikan wahyu yang pertama itu disuruh membaca. Iqra, aku nggak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Iqra, kata malaikat, aku nggak bisa baca. Akhirnya malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad membaca. Akhirnya Nabi Muhammad bisa, alhamdulillah. Kemudian ayat yang kedua, khalaqal insana min alaq, ya, itu dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuh, manusia itu ya tadinya hanya dari segumpal darah saja. Kemudian Allah beri tulang belulang, Allah beri nyawa, Allah beri kehidupan, Allah tuliskan keadaan takdir baik dan buruknya, ya, maka lahirlah manusia dan menjadi seperti kita ini, ya, yang tadinya hanya dari segumpal darah yang Allah ciptakan, yaitu di dalam rahim ibu kita, ya. Kemudian ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, ya. Nah, jadi Allah itu maha mulia. Ya, ada yang paling mulia di dunia ini. Contohnya ada raja, ada presiden, apalagi kalau di pengadilan yang mulia. Ya, padahal yang lebih mulia dari yang mulia yang ada di muka bumi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ayat yang keempat, Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam, dengan perantaraan pena. Manusia diajarkan dengan perantaraan pena, seperti sekarang yang ibu pegang, ya, ini adalah kalam, ya, itu untuk menulis. Kalian siapkan kan kalau belajar itu dengan penanya, dengan pulpennya, pensilnya, ya. Kalau hanya begini aja kayaknya kurang lengkap. Begitu juga Allah menciptakannya itu, ya, mengajarkan manusia itu dengan perantaraan pena. Itu merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, ya, kepada kita semuanya. Kemudian ayat yang kelima, Allamal insana ma lam ya'lam, ya. Allah memberikan ilmu kepada manusia, ya, yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Itu dengan cara apa, supaya kita bisa tahu dan tidak tahu? Itu dengan cara belajar. Itu tadi kembali ke ayat yang pertama adalah Iqra, ya, kemudian belajar dengan pena, dengan kalam. Jangan lupa sebelum belajar baca basmalah, gitu, ya. Jadi sehingga kita bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, insya Allah menjadi orang yang berhasil, orang yang pintar, orang yang jenius, ya, menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, menjadi orang-orang yang berguna untuk agama, nusa dan bangsanya, jadi orang-orang yang dibanggakan oleh gurunya, oleh orang tuanya dan semuanya. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi Allah menciptakan atau Allah itu mengajarkan apa yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, contohnya misalkan Nabi Muhammad SAW tadinya tidak tahu, diajarkan oleh malaikat Jibril. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi tahu. Gurunya adalah malaikat Jibril, ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Adam, ketika di surga, Nabi Adam itu diciptakan nggak tahu apa-apa, tapi ternyata ketika ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjawab antara Nabi Adam dengan malaikat itu adalah Nabi Adam, ya. Itu dengan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu yang Allah berikan itu lebih banyak, ya. Karena ilmu yang diberikan kepada manusia itu ibarat sebatang pensil, ya, sebatang pensil dicelupkan ke air laut, kemudian kita tarik, maka akan turun satu tetes. Nah, satu tetes itulah yang Allah berikan ilmu kepada manusia, ya. Nah, jadi kita harus mencari ilmu itu. Kita harus mendapatkan ilmu itu supaya menjadi orang yang pintar, ya, orang yang berhasil, orang yang bisa berguna untuk masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Anak-anak sekalian, itu saja, ya, penjelasan,
ya dari Ibu tentang surat Al-Alaq ya, artinya ya dan kandungannya ya, dan kalian insya Allah ya tugas hari ini yaitu yang pertama kan sudah hafalannya, yang kedua hari yang kedua kemarin tajwidnya, yang ketiga sekarang hari yang ketiga adalah ya tulis artinya ya. Kemarin kan hanya ininya saja ya. Yang ketiga tulis arti dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 ya, hanya menuliskan arti dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Ngerti anak-anak semuanya? Insya Allah mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan dari Ibu ya. Dan itu saja ya pada hari ketiga ini, hari terakhir. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap mencintai Al-Qur'an, tetap semangat dalam berpuasa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.